Pernah nggak sih ngerasa aneh sendiri karena nggak ikutan heboh pas lagi musim bola? Ternyata alasan kamu itu mungkin bukan sekedar soal selera, tapi bisa jadi mengungkap sesuatu yang jauh lebih dalam tentang psikologi kamu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Sering banget kan dengar pertanyaan kayak gini, seolah-olah ada yang salah sama kita cuma karena nggak ikut larut dalam tontonan yang paling populer di dunia. Tapi, apa bener gitu? Gimana kalau pilihan ini tuh bukan soal suka atau nggak suka, tapi lebih ke cara kerja otak kita. Sesuatu yang bikin jutaan orang teriak kegirangan belum tentu bisa memicu rasa senang yang sama di pikiran kita. Jadi ini bukan tentang permainannya, tapi tentang setelan internal kita masing-masing. Nah, dalam dunia psikologi, ini ada istilahnya disonansi nilai. Ini adalah kondisi di mana otak kita tuh nggak ngeluarin hormon bahagia atau dopamin untuk aktivitas yang dianggap asyik sama kebanyakan orang. Uniknya, ini bukan berarti kita menolak loh, tapi justru ini bisa jadi wujud kesadaran diri yang mendalam. Para psikolog menemukan kalau orang yang nggak suka sepak bola itu biasanya masuk ke salah satu dari 4 profil psikologis ini. Keempatnya bisa kita kelompokkan jadi 2 kategori besar berdasarkan kemana fokus mereka diarahkan, ke dalam diri atau ke hal-hal praktis di dunia luar. Oke, kita mulai ya. Mari kita mulai dengan 2 profil pertama, yaitu kelompok pikiran introspektif. Nah, keduanya ini sama-sama fokusnya ke dunia internal dan pencarian makna pribadi. Di sini kita bisa lihat bedanya. Si pemikir ini melihat ke dalam karena motivasi internal. Rasa puasnya itu datang dari diri sendiri. Sebaliknya, si pengamat, dia melihat ke dalam setelah merasa kecewa dengan pertunjukan di dunia luar. Kita bedah lebih dalam satu persatu. Profil pertama, si pemikir yang fokus pada diri sendiri. Tipe ini tuh punya kendali internal yang kuat banget. Jadi rasa puas mereka itu nggak datang dari nonton tim favorit menang, tapi dari progres nyata di hidup mereka sendiri. Misalnya, akhirnya bisa nguasain skill baru, atau kelar ngerjain proyek pribadi. Dopamin mereka baru keluar kalau ada hasil yang mereka ciptakan langsung, bukan dari minjem kemenangan orang lain. Selanjutnya, si pengamat yang kecewa. Nah, kalau yang ini ceritanya beda. Bisa jadi mereka ini dulunya fans berat, tapi karena satu dan lain hal, entah itu ngelihat sisi bisnisnya yang kejam, atau ada skandal pemain, sihirnya jadi hilang. Mereka ngalamin yang namanya keterlepasan eksistensial, di mana semua kemegahan itu sekarang jadi kerasa hampa. Jadi mereka mundur bukan karena benci, tapi karena ilusi kolektif itu udah nggak mempan lagi buat mereka. Oke, sekarang kita beralih ke 2 profil terakhir, yaitu kelompok pikiran pragmatis. Fokus utama mereka adalah gimana cara mengalokasikan energi secara praktis. Kedua profil ini punya pendekatan yang beda soal energi. Si pikiran di tempat lain itu, energinya emang udah diinvestasikan ke minat lain yang mendalam. Sementara itu, si realis yang jujur, secara sadar menjaga energinya supaya nggak terbuang untuk sesuatu yang nggak ada imbalan praktisnya. Ini dia profil ketiga, si pikiran di tempat lain. Mereka ini bukannya benci sepak bola ya, mereka cuma nggak butuh aja. Kenapa? Ya karena kapasitas emosional dan mental mereka itu udah terisi penuh sama passion lain. Bisa musik, game, teknologi, atau hobi mendalam lainnya. Otak mereka itu butuh stimulasi yang relevan secara personal. Dan kebetulan, sepak bola nggak masuk di spektrum itu. Dan yang terakhir, si realis yang jujur. Tipe ini ngelihat dunia apa adanya, tanpa ilusi. Buat mereka, nonton para miliarder ngejar bola itu malah bisa jadi pengingat yang menyakitkan soal realitas hidup, bukan jadi pelarian yang asyik. Logikanya jernih banget. Ngapain buang-buang energi emosional yang berharga buat sesuatu yang nggak ngasih imbalan nyata ke hidup mereka? Ini bukan sinisme loh ya, tapi lebih ke sebuah bentuk kejujuran psikologis untuk melindungi energi mereka. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua ini? Keempat profil tadi sebenarnya membawa kita ke satu ide yang sama-sama kuat, yaitu tentang kekuatan dari kemana kita mengarahkan energi dan fokus kita. Kutipan ini benar-benar pas banget. Kalau kita lagi sibuk membangun cerita hidup kita sendiri, ya susah buat ikut heboh nontonin cerita orang lain. Ini bukan sebuah kekurangan, tapi justru tanda kalau pikiran kita itu lagi fokus sama pertumbuhan pribadi. Jadi setelah kita bedah keempat profil ini, kamu ngerasa paling cocok sama yang mana? Apakah kamu si pemikir, si pengamat, si pikiran di tempat lain, atau si realis? Mungkin juga kamu kombinasi dari beberapa profil. Apapun itu, sekarang kamu tahu bahwa ada alasan psikologis yang kuat di baliknya, dan itu sepenuhnya valid dan normal.